Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita kembali masuk di kelas semester genap tahun akademik 2021-2022 di semester genap kelas semester 4 ya. Dan alhamdulillah kita kembali bertemu setelah semester sebelumnya kita sudah pernah bertemu. Maaf tadi terputus ya. Nah jadi tadi sempat putus mati. Jadi kita hari ini masuk ke kelas HKID dalam mata kuliah di semester genap Hadis Ahkam 1. Kebetulan semester genap kali ini saya di kelas HKID ini mengampu 2 kelas ya, 2 mata kuliah ya. Yang pertama Hadis Ahkam 1 dan yang kedua adalah Fikih Munakahat 2. Untuk Fikih Munakahat jadwalnya besok. Jadi nanti kita ketemu lagi di esok hari Jumat. Dan kali ini kita akan masuk ke mata kuliah Hadis Ahkam 1. Oke. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan mata kuliah ini ya. Yang pertama, saya mohon maaf karena saya tidak bisa masuk di PTM ya, di kelas PTM atau tatap muka. Kenapa? Ya karena saya tidak punya waktu yang cukup. Saya terus terang oleh fakultas baru diberitahu bahwa saya mengampu mata kuliah ini di kelas HKID semester 4 baru tanggal 3 Februari ya kemarin, dan hanya 4 hari setelah itu kuliah langsung dimulai. Padahal saya butuh waktu untuk menyiapkan diri, termasuk menyiapkan kehadiran saya. Karena terus terang saya kan tidak bisa secepat itu. Karena sekarang posisi saya ada di Jawa. Saya di Jawa sekarang ya. Sedangkan kalian ada di Banten. Jadi agak repot ini ketika harus segera berangkat. Dari itu saya minta izin ke fakultas, saya laporan ke Pak Wadek, ke Wadek 1. Mohon maaf Pak Wadek, saya tidak bisa hadir di kelas di pertemuan awal. Mungkin saya bisa hadir nanti di pertemuan kedua atau minggu
3 atau tanggal 17 ya, minggu depan. Jadi ya saya sudah laporan, saya sudah minta izin ke fakultas. Dan insya Allah minggu depan saya akan hadir. Yang kedua adalah semua informasi berkaitan dengan mata kuliah Hadis Ahkam 1 ini sudah saya buatkan, saya tuangkan melalui RPS. Dan nanti akan saya upload di Google Classroom kalian. Jadi sebenarnya saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan tentang apa itu hadis ahkam. Selengkapnya sudah ada di RPS. Tapi paling tidak saya sedikit memberikan gambaran bahwa mata kuliah hadis ahkam 1 ini adalah mata kuliah yang berkaitan dengan berhubungan dengan pembahasan mengenai hadis Nabi di bidang hukum. Ya. Hadis Nabi di bidang hukum. Tetapi hukumnya itu bukan spesifik. Artinya hadis ahkam 1 ini bicara tentang hadis hukum yang bisa dipelajari oleh semua jurusan sebenarnya di Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah itu kan ada 3 ya. Pertama 3 jurusan. 1 hukum keluarga Islam (HKI), kedua hukum ekonomi syariah atau HES atau muamalah, dan yang ketiga hukum tata negara (HTN) atau siasat syariah. Nah, hadis ahkam 1 itu konteksnya adalah pembahasan hadis hukum yang bersifat umum. Apa itu? Ya hadis hukum di bidang ibadah. Hadis hukum tentang toharoh, hadis hukum tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu temanya. Itu bisa dibahas oleh semua jurusan ya. Nah nanti, kan ada istilah 1 ya, hadis ahkam 1. Nah nanti di hadis ahkam 2, baru itu sudah mulai spesifik setiap jurusan beda-beda. Kalau di HKI itu hadis ahkam 2 bicara tentang perkawinan, hadis tentang perkawinan, hadis tentang waris, hadis tentang wakaf. Mestinya begitu. Sedangkan di HES itu hadis tentang muamalah. Sedangkan di HTN itu hadis tentang politik. Itu nanti di semester berikutnya. Nah, untuk di hadis ahkam 1 di semester 4 ini kita fokus pada pembahasan tentang hadis-hadis hukum di bidang ibadah. 1 hadis hukum tentang tohara, 2 hadis hukum tentang sholat, 3 hadis hukum tentang zakat, 4 hadis hukum tentang puasa, dan 5 hadis hukum tentang haji. Jadi itu ya tema umum dari mata kuliah hadis ahkam 1. Nanti selengkapnya bisa kalian baca sendiri di RPS. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah tentang absen. Absen, oke, sebelum absen saya jelaskan dulu perkuliahannya. Nah, begini ya. Untuk perkuliahannya, untuk sekarang kan kita semuanya mengadakan perkuliahan melalui Zoom meeting ini. Untuk minggu ini. Nah, untuk minggu depan, kemudian 2 minggu lagi dan 3 minggu lagi, mungkin kita akan mengadakan PTM. Ya, PTM atau perkuliahan atau pembelajaran tatap muka. Jadi ada pertemuan langsung di kelas. Tentu dilaksanakannya PTM setelah memenuhi ketentuan yang diatur oleh fakultas. Misalnya, kewajiban bagi mahasiswa yang akan mengikuti PTM untuk menyiapkan ID card yang sudah di print out setelah
mahasiswa mendaftarkan diri. Dan printout ini akan ditempel, jangan disimpan di kantong, jangan disimpan di dalam tas, tapi ditunjukkan, ditenteng, taruh dikalungkan, dipasang di kantong, jangan dimasukkan ke dalam kantong, tapi dipasang biar kelihatan, supaya bisa dilihat oleh semua orang, termasuk saya yang akan memverifikasi, akan saya mengecek. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sudah berapa orang yang sudah memiliki ID card di kelas HKID ini? Nah, sekarang coba yang sudah memiliki ID card, coba ditekan raise hand-nya. Yo, ditekan coba. Siapa yang sudah punya? Tekan raise hand, angkat tangan. Raise hand, pencet. Yang sudah. Yang sudah punya ID card, Mas. Siapa? Coba. Ini Ahmad Khatib, Nur Haida. Itu siapa lagi? Cuma 2 orang. Nah, ini lagi siapa? Ayu Septian. Nah, ini sudah punya nih. Siapa lagi yang sudah punya ID card? Nur Haida sudah punya atau belum nih? Kok dimatikan lagi? Nah, Nur Haida sudah punya. Oke. Siapa lagi yang sudah punya? Masa cuma 3? Hah? Siapa? Coba saya tanya. Ini, Ade Miftah. Coba dinyalakan suaranya, coba. Ya Pak. Belum punya Pak. Kenapa kok belum punya? Masih harus vaksin kedua Pak. Sudah atau belum? Belum Pak. Belum, baru 1. Jadi belum memenuhi syarat. Syaratnya harus sudah Iya Pak. semuanya ya. 2 kali ya. Iya Pak. Kapan vaksin kedua kamu? Kayaknya minggu depan Pak. Kapan? Iya. Oke, coba selanjutnya saya tanya ini. Mana ini? Yang tidak menunjukkan videonya ini. Ratu Siva, mana Ratu Siva? Videonya. Ratu Siva, mana videonya ini? Tidak ada muncul videonya. Kalau kuliah itu ya harus tunjukkan video dong. Masa cuma foto profilnya doang. Ya, Ratu Siva, mana nih Ratu Siva? Ya, jangan tidur dia ini. Hai. Ya, mana videonya? Ya, mana suaranya Ratu? Hadir Pak. Ya, kamu belum raise hand dari tadi. Kamu sudah punya ID card belum? Belum Pak. Kenapa? Belum divaksin. Sampai sekarang belum divaksin. Kamu sudah vaksin 1 atau semua? Belum. Sama sekali? Belum sama sekali Pak. Waduh. Kenapa kok sama sekali belum? Kan sudah ada dulu program vaksinasi mahasiswa. Hah? Udah ikut? Enggak Pak. Ya sudah. Oke deh. Terus berikutnya, satu lagi lah. Mana ini? Yang enggak ada videonya. Nahdiansah, mana Nahdiansah? Nahdiansah, mana Nahdiansah ini orangnya nih? Ya Pak. Nahdiansah, mana tadi kok hilang? Oke, Nahdiansah, coba kamu sudah punya ID card belum? Belum Pak. Kenapa kok belum? Belum bikin Pak. Hah? Belum bikin. Kenapa kok belum bikin? Kan sudah ada pengumuman dari kemarin-kemarin. Ya Pak. Jangan meremehkan ini ya. Harus ada upaya kamu, jangan diam doang.
Ya, Ya Pak. Ya, sudah, terima kasih. Nah, sekarang saya ingatkan ya. Jadi, kalau ada pengumuman dari fakultas misalnya bahwa PTM harus dilaksanakan dalam waktu dekat dengan ketentuan harus mendaftar terlebih dahulu. Ya, segera ikuti dong pengumuman itu supaya cepat beradaptasi. Kecuali kalian tidak mau beradaptasi, ya sudah, ketinggalan kereta kalian. Maka dari itu, saya minta kepada semua mahasiswa, terutama di HKID ini, agar adaptif terhadap perkembangan situasi yang ada. Ya, kalau misalnya ada keharusan syarat untuk vaksin, misalnya segera vaksin. Misalnya ada ketentuan harus melampirkan syarat 2 kali vaksin, ya harus melampirkan itu. Jangan sampai tidak. Karena saya yakin mahasiswa di HKID ini adalah orang atau mahasiswa yang semangat dan mau segera beradaptasi dengan situasi atau mau segera maaf putus ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi segera. Saya lanjutkan. Jadi segera ya, artinya jangan ditunda-tunda. Kalau memang harus ada kewajiban, ya ikuti ya kewajiban itu. Jangan dibiarkan. Oke. Dan saya minta minggu depan yang belum daftar atau belum ada usaha untuk mengikuti semua persyaratan, segera dikejar. Kayak tadi Ade Miftah itu, misalnya minggu depan dia baru vaksin kedua. Nah, nanti vaksin kedua itu, kan nanti keluar itu ya, ada sertifikatnya, sertifikat vaksin. Nah, itu dipakai untuk mendaftar segera. Dan kalau misalnya di sini banyak yang belum vaksin, ya secepatnya nanti saya, artinya gini ya, kalau di kelas HKIC tadi ada yang bilang semuanya sudah vaksin misalnya, tapi belum keluar hasil verifikasi dari fakultasnya, tunggu saja. Minggu depan diusahakan sudah keluar. Oke, saya tunggu saya minggu depan. Minggu depan kita kan ada pertemuan. Nah, nanti tolong dibawa. Nah, untuk yang kelas HKID kan banyak yang masih belum vaksin kedua misalnya. Ya udah. Kalau misalnya vaksin kedua itu minggu depan, ya sudah, nanti kita tunggu. Mungkin 2 minggu lagi baru saya tanyakan lagi di kelas. Kira-kira bagaimana progres dari hasil vaksinasi dosis keduanya. Apakah sudah atau bagaimana. Supaya nanti kalian bisa mengikuti perkuliahan secara langsung sesuai dengan planning fakultas tadi, gitu ya. Dan nanti ketika sudah di kelas, misalnya nih, cuma ada 2 orang yang punya kartu, misalnya adikatnya nih, Khotib sama Ayu, misalnya 3 orang tadi, Ayu, Khotib, Nurhaida, hanya 3 orang misalnya. Terus bagaimana Pak? Yang masuk cuma 3 orang, enggak apa-apa. Saya bilang, enggak apa-apa. Nanti tetap masuk 3 orang ini, dan yang lainnya hanya bisa melakukan perkuliahan melalui Zoom meeting. Artinya, saya akan mempersilahkan yang tidak bawa, minggu depan ya, bagi yang tidak bawa ID card, misalnya tidak dikalungkan, tidak ditempelkan, maka saya persilakan dia tidak boleh masuk, dan hanya bisa mengikuti perkuliahan melalui Zoom meeting. Artinya saya ada di 2 alam ya, satu alam nyata, satunya alam gaib. Yang alam gaib yang Zoom meeting maksud saya. Alam nyata yang di kelas. Nanti saya akan tampilkan itunya ya, Zoom meetingnya. Jadi itu. Harus bawa ID card. Jadi Khotib, jangan lupa Khotib. Ayu, Septiani,
Nur Haida, kalau Siap, Pak. kalau datang ke kelas bawa ID card. Kalau udah dibawa saya tolak. Oke? Baik. Kalau misalnya ada yang belum paham, silakan kalian bertanya. Saya beri kesempatan sekarang. Adakah yang akan ditanyakan? Silakan. Kalau untuk Siapa mohon ini? maaf Pak, izin bertanya, Oke, Nur Haida. Ayah, Nur Haida, silakan. Kalau untuk buku rujukan yang buat untuk bahan belajar kami itu buku apa Pak? Ya. Untuk rujukan buku atau referensi mata kuliah hadis Hakam 1 ini adalah, oke, saya tampilkan dulu ya RPS-nya ya, sebentar. Nah, ini dia ya RPS-nya. Nah, ini. Untuk rujukannya yang kita gunakan dalam mata kuliah ini adalah ini dia. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini referensinya. Itu kitab kuning, kitab gundul yang tanpa terjemah itu ya Pak? Apa? Itu kitab gundul, kitab kuning yang buat yang nggak ada terjemahnya itu ya Pak? Ya, artinya ya ini memang kitabnya yang mungkin bagi kalian yang sudah pernah mondok di pesantren itu sudah paham ini kitabnya apa, yang mana. Kitab Bulughul Maram itu sudah mafhum di kalangan santri ya, di kalangan pondok pesantren, pesantren salafi itu sudah biasa ini ngaji kitab Bulughul Maram. Sudah paham itu. Nah, untuk memudahkan proses perkuliahan, nanti saya akan bagikan soft filenya versi yang sudah saya ringkas. Saya akan siapkan versi ringkasnya untuk mata kuliah ini. Untuk mata kuliah hadis Hakam 1. Kenapa? Ya karena tidak semua hadis di kitab Bulughul Maram akan kita bahas. Hanya hadis-hadis tertentu saja. Misalnya hadis tentang sholat, hadis tentang puasa, hadis tentang zakat, hadis tentang toharoh, haji. Itu saja ya. Misalnya begini nih. Di pertemuan minggu depan kita akan membahas hadis tentang sholat, toharoh. Ini dia. Ada 23 hadis yang akan kita bahas. Nah, nih, ada 23 hadis. Berarti tidak semuanya hadis toharoh kita bahas, tapi hanya 23 hadis. Nah, apa saja hadisnya? Nah, itu yang akan saya pilih. Dan sudah saya siapkan format PDF-nya. Nanti saya akan kirimkan pada saat hari perkuliahan. Ingat ya, saya baru akan upload ke Google Classroom. Saya akan tunjukkan ke Google Classroom ke kalian hanya di hari H perkuliahan. Maksudnya bagaimana? Nah, misalnya di pertemuan kedua ini. Kita akan bahas 23 hadis ya. 23 hadis. Nah, nanti di hari pertemuan kedua ini baru saya upload file, soft file kitab Bulughul Maram untuk hadis tentang toharoh. Itu. Kemudian nanti di pertemuan ke-9 misalnya, kita membahas tentang hadis zakat nih, seperti ini. Ada 18 riwayat hadis. Nah, nanti saya akan pada pertemuan ke-9 saya akan upload file atau soft file PDF yang merangkum hadis-hadis zakat ini. Jadi akan saya baru upload pada saat hari perkuliahan, bukan sekarang, nanti. Itu, ya. Jelas ya Nur Haida ya? Iya Pak. Nah, oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sebelum saya lanjutkan.
Berarti ini proses belajarnya sama kayak waktu di semester 3 ya, Pak? Kayak kita membahas itu baru setelah itu baru Bapak tampilkan di classroom ya? Ya, nanti saya akan baru tampilkan. Artinya saya akan bahas dulu, tapi nanti berbeda. Kalau dulu kan saya sampaikan dulu materinya, modul saya sampaikan, PowerPoint-nya saya sampaikan dulu, baru setelah itu saya upload. Tapi kalau nanti untuk mata kuliah hadis rakam 1, saya upload di hari H sebelum kuliah dilaksanakan. Kita kan kuliahnya jam 3 sore. Berarti nanti jam 12 siang atau jam 9 pagi baru saya upload. Artinya saat kalian sudah di kelas misalnya, itu sudah ada filenya, jadi enak tinggal buka saja. Jadi sudah ada bahannya. Nanti saya jelaskan. Gitu ya. Jadi ingat, nanti ketika kuliah, jangan meleng, jangan lihat kemana-mana, tapi lihat file PDF yang sudah saya upload. Oke. Baik, silakan ada lagi yang mau tanya sebelum saya lanjutkan. Khotib Pak, Silakan Khatib. itu ya maksudnya terkait pembahasan dari apa kita Bulughul Maram itu emang cuma beberapa hadis doang gitu Pak. Ya. Dan kenapa enggak gitu Pak? Kenapa? Kenapa enggak apa? Coba diulangi, kenapa enggak apa? Semua itu Kenapa enggak apa? Coba Khatib, enggak jelas suaranya, coba Khatib. cek gimana Pak? Jelas nggak Pak? Ya, coba. Kenapa enggak? Iya, kenapa enggak semuanya aja gitu Pak? Dikaji gitu tuh sama kita. Ya enggak mungkin Khatib, karena kan hadisnya banyak. Hadis tentang tohara saja itu bisa puluhan, bahkan hampir ratusan. Ya puluhan lah, 60-70 hadis. Mau kamu bahas itu? Kan banyak. Enggak mungkin, makanya saya seleksi, saya pilih mana yang perlu dibahas di MK hadis rakam 1. Enggak semuanya. Ya nanti kalau semuanya nanti saya mengadakan apa? Pengajian kitab namanya. Ngaji kitab berarti. Pengajian. Pesantren itu mah. Tapi ada tentang ini enggak Pak? Pernikahannya gitu tuh. Ya enggak ada. Kan sudah saya bilang tadi. Untuk MK hadis rakam 1 itu hanya hadis tentang ibadah. Untuk yang pernikahan nanti di hadis rakam 2. Kan gitu sudah saya jelaskan. Nanti itu sabar ya. Oke ya, sudah jelas ya, Khatib? Baik. Oh, emang langsung di Oke, baik. Berikutnya yang perlu saya jelaskan adalah ini di bagian RPS ini. Coba saya tampilkan dulu RPS-nya. Nah, begini ya. Yang perlu diperhatikan nanti dalam sistem perkuliahannya, manajemen perkuliahannya, perlu diperhatikan nanti ada sistem selang-seling antara penyampaian materi dan pendalaman materi. Coba lihat di sini nih. Di pertemuan 2 minggu depan kita akan membahas penyampaian materi nih, hadis tentang tohara misalnya. Nah, di pertemuan ketiga itu pendalaman materi tentang tohara tadi, hadis tohara. Artinya bagaimana nih Pak? Maksudnya bagaimana? Berarti nanti setelah di pertemuan kedua kita membahas 23 riwayat hadis nih ya. Maka di minggu berikutnya kita ulangi lagi pembahasan itu, tetapi format pembahasannya berbeda. Format kelasnya berbeda. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya adalah kalau di pertemuan 2 itu saya yang menjadi sentral perkuliahan atau pusat perkuliahan saya, maka di pertemuan ketiga pusat
perkuliahan tuh ada di mahasiswa, ada di kalian. Artinya apa? Artinya di sini ada di pertemuan ketiga, di saat pendalaman itu ada penugasan. Nah, itu ya. Penugasannya apa? Ya kita kembali mengkaji hadis-hadis yang sama. Tetapi tidak semua dibahas, hanya satu saja hadis yang dibahas. Dan outputnya adalah kalian membuat makalah. Oke, kita lihat ya di penugasan nih. Kita lihat nih di bagian akhir dari LPS ini. Nih. Nah, itu ya, lihat nih, perhatikan. Ini dia. Nah, di situ ada rancangan tugas, format rancangan tugas. Tugas ke-1, tugas ke-2, 3 sampai 6. Ada 6 tugas selama 1 semester ya. Nah, kapan diletakkan tugas ini? Ada di pertemuan ketiga, kelima, 7, 10, 12, dan 14. Itu di sesi bagian pendalaman. Semuanya ini, pertemuan 3, 5, 7, 10, 12, 14. Nah, nanti keluarannya atau outputnya adalah makalah yang dilaksanakan secara berkelompok. Perhatikan, berkelompok. Tugasnya adalah masing-masing kelompok itu mengkaji satu hadis. Mengkaji satu hadis. Apa hadisnya? Nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang ini nih. Pertemuan ketiga, 5, 7, 10, 12, dan 14. Akan saya jelaskan, tidak sekarang. Nah, bagaimana cara membuat makalahnya? Nih, perhatikan. Yang pertama adalah kalian wajib mengikuti format template yang sudah saya tentukan. Seperti apa? Oke, saya tampilkan contohnya ini. Ini contoh saja ya. Nah, saya tampilkan dulu nih contohnya. Nih. Sebentar, saya tampilkan contohnya. Nah, ini dia ya. Contohnya ini dia. Nah, ini dia ya contohnya. Tuh, ini covernya. Ini template-nya ya. Template tugas hadis hakam 1. Materi hadisnya apa? Misalnya Toharoh ini. Penyusunnya siapa? Karena berkelompok kan berarti ada beberapa orang disebutkan. Namanya siapa, NIM-nya berapa. Nah, kemudian yang harus dilakukan, kalian harus melengkapi hadisnya. Tugasnya adalah lengkapi hadisnya. Perlu diingat ya, di kitab Bulughul Maram itu tidak disebutkan secara lengkap sanadnya. Perhatikan. Tidak lengkap sanadnya. Yang lengkap sanadnya itu hanya ada di kitab 6 Kutubus Sittah. Misalnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi misalnya. Nah, di situ. Maka dari itu, ketika kalian dan teman-teman ingin mencari hadis, maka kembalilah ke Kutubus Sittah. Cari. Kalau misalnya disebutkan di Bulughul Maram itu rawahu Turmuzi, berarti dia Kutubus Sittahnya atau sumber aslinya adalah Sunan At-Turmuzi. Berarti harus cari ke kitab Sunan At-Turmuzi. Kalau misalnya disebutkan muttafaqun alaih misalnya, itu siapa itu? Muttafaqun alaih itu apa berarti? Berarti dia Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Berarti kita cari di kitab Sahih Bukhari Muslim. Gitu ya. Nah, tulis lengkapi. Kalau misalnya sudah ketemu, tulis.
sanadnya dengan lengkap. Haddasana bla bla bla, haddasana bla bla bla, haddasana bla bla bla, terus sampai ke Bukhari an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditulis yang lengkap. Sebab kitab Bulughul Maram itu tidak menyiapkan secara lengkap. Paling hanya rawi pertamanya saja. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Tuh. Terus yang kedua, setelah hadisnya ditulis, sebutkan sanadnya. Ini yang B, sanad. Tuliskan sanadnya dengan lengkap. Siapa? Hadis ini bersumber dari Muhammad Ibnul Musanna misalnya, sebagai orang yang memberikan kepada Imam Bukhari misalnya. Kemudian Muhammad Ibnu Musanna mendapatkan dari siapa? Dari siapa? Dibaca dari sini. Yang ada di sini dilihat, yang ada di tulisan Arabnya ditulis ulang. Maksudnya apa? Gitu. Dilengkapi sanadnya. Tulis sanad dengan lengkap. Nah, baru yang ketiga kesimpulannya. Kesimpulannya. Nah, ikuti template ini. Ikuti template ini. Jangan sampai berbeda. Dan perlu diperhatikan ya, nanti saya akan membagikan kelompoknya. Setiap saat pasti berbeda, tidak semuanya sama. Misalnya hari ini kelompoknya khotib gabung dengan Nur Haida. Tapi tidak selamanya khotib dengan Nur Haida. Minggu berikutnya bisa jadi khotib dengan Ayu misalnya. Atau Haida dengan siapa gitu ya, dengan siapa tadi, Ade misalnya. Jadi berbeda. Sengaja saya buat itu supaya tidak bosan, tidak jenuh. Nah itu template-nya. Nanti akan saya lampirkan di sini. Saya akan upload juga ke Google Classroom. Contoh template untuk penugasan ini, penugasan materi hadis hakam 1. Nanti tidak usah khawatir, akan saya bagikan juga. Nah itu dia ya, tugas untuk hadis hakam 1. Baik, saya kira cukup penjelasan saya mengenai materi perkuliahan kita pada kali ini untuk semester genap tahun akademik 2021-2022. Jika misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti bisa kalian tanyakan minggu depan kalau memang sudah siap hadir. Baik ketika bertemu langsung ataupun melalui Zoom meeting. Dan absen sudah muncul ya di Google Classroom, silakan kalian isi. Belum ya, harusnya sudah muncul ini karena jam 15.45 baru saya launch, baru saya luncurkan ini absensinya. Dan absen dan absen seterusnya lewat online ya. Jadi saya tidak mengabsen secara manual, meskipun pertemuannya langsung. Saya tidak bawa absen secara manual. Absen saya hanya absen online yang saya buat melalui Google Form. Dan akan saya perhatikan itu. Mahasiswa yang absen tapi tidak hadir, itu akan saya titen, akan saya perhatikan. Siapa dia? Maksudnya apa, Pak? Ya, supaya menjaga kredibilitas kelas kita ya. Saya terus terang sejak semester dulu, waktu semester 3, waktu mata kuliah fikih munakahat 1, saya niteni, saya nandai, ada 1-2 orang mahasiswa yang aneh nih. Sepertinya dia, ketika saya cek di Google, di Zoom meeting, tidak ada namanya. Tapi di absen ada. Jadi aneh kan? Hadir, absen hadir, tapi dia tidak ada di Google di Zoom meeting. Ini kadang kalau tidak diperhatikan bisa jadi kebiasaan. Nah, saya berharap
kalian yang masuk atau yang ngisi absen di Google Form itu juga punya tanggung jawab. Ya harus hadir juga dong, mendengarkan materi. Jadi nanti akan ada tindakan khusus dari saya itu. Kalau ada ketahuan mahasiswa yang absensi diisi tapi tidak hadir. Dan saya sudah menyadari sejak lama itu. Ya saya biarkan saja. Ya kalau dia ngeh ya ada apa-apa. Tapi lama-lama saya juga akan ngambil tindakan itu. Kalau ketahuan seringkali dia ngabsen tapi tidak ngampus. Nah, jadi kayak apa itu? Wujuduhu ka'adamihi itu. Kayak ghosting, di ghosting itu. Kuliah, dosennya di ghosting sama mahasiswanya itu. Tidak ada di Zoom meeting, tapi absen hadir. Wah, kata orang Jawa, konangan ini, ketahuan ini. Ya, jadi usahakan jangan ada ghosting di antara kita lah. Ya. Oke, baik. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan sudah muncul absensinya. Siap. Dan tidak ada pertanyaan, maka mari kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.